Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sohib. Ya, baik Mas Zaki. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya. Sohib muda. Ya lama ya. Saya lagi santai-santai duduk nih sama Mas Zaki ya, ngobrol-ngobrol kita ketemu. Kebetulan ini nanti kita akan memperbincangkan fenomena-fenomena aktual ya, perkembangan terbaru di Muhammadiyah. Seperti kemarin nih ya, kalau Sohib muda ingat ketika acara milad ya, itu ada fenomena gerakan infak ya, GIP ya. Ya, GIP itu ya, kemudian secara nasional. Ini sebuah perkembangan yang kalau di telusuri lebih jauh ini nampaknya ada ini ya, peluang untuk bagaimana membangun ekosistem pengembangan. Nah, ini makanya saya muda pada kesempatan kali ini mumpung saya ketemu Mas Zaki, kita mau membahas fenomena-fenomena tersebut ya, karena memang di Muhammadiyah itu Sohib muda memang ada beberapa hal potensi ya, kekuatan. Saya barusan saya membaca artikel ya, di Muhammadiyah itu kenapa Muhammadiyah itu jadi besar, ada 5 kekuatan di artikel tersebut. Yang pertama ya jiwa ikhlas bermuhammadiyah. Kemudian ini Muhammadiyah itu memang sebagai ladang amal ya, ladang amal. Kemudian jiwa kebersamaan ta'awun. Nah, fenomena ini juga menjadi sebuah kekuatan Muhammadiyah ya, ta'awun itu. Kemudian jiwa ukhuwah dan mengharap ridho Allah. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan di Muhammadiyah sehingga besar. Nah, potensi ini tentunya ini ya Mas, saya ingin meng-highlight tentang ta'awun ya. Kelebihan ta'awun ini atau kekompakan ini memang di Muhammadiyah berarti harus dibina dengan baik ini Mas. Karena ada potensi untuk mengembangkan organisasi ini apabila pengelolaan ta'awun ini diorganisir sehingga menjadi sebuah ekosistem yang baik. Apalagi Muhammadiyah punya jiwa punya filantropi ya, punya budaya filantropi yang sejak zaman dulu Ahmad Dahlan ya. Yang Quran surat apa itu Mas? Al-Maun deh ya. Mulai Degir Al-Maun yang sempat kita bahas itu kan. Basic sebuah filantropi ini punya budaya dari awal ya. Nah, sekarang punya potensi untuk berkembang luar biasa dengan sekarang kita membahas itu Mas tentang ekosistem itu ya. Nah, karena terutama dalam hal aspek pengelolaan wakaf ini yang sudah kita bicarakan itu ada potensi besar di mana Muhammadiyah itu berkembang dengan persatu di sini. Oke, mungkin kita bicara secara konseptual tuh ya Mas ya. Kan Mas Zaki kan tentu melihat ini ya Mas tentang fenomena GIP ya, gerakan infak pendidikan dan secara nasional itu ya. Saya baca berita terakhir 8 miliar Mas. 8 miliar. Luar biasa. Secara nasional. Nah, gini Mas, tadi kan Muhammadiyah itu sudah lama ya menjadi bergerak di filantropi ya. Ini sebuah budaya kebajikan filantropi ini. Nah, ini mungkin untuk meningkatkan tradisi filantropi di Muhammadiyah ini agar tetap ada sepanjang masa dan terus berkembang memberikan ini ya maslahat yang luas. Itu Mas Zaki punya konsep, punya pandangan seperti apa Mas? Ini secara umum dulu Mas. Secara umum itu ya. Iya. Jadi memang kehidupan filantropis di Muhammadiyah itu ada sejak dulu. Iya betul. Bahkan mungkin itu yang mengawali Muhammadiyah itu karena organisasi gerakan. Iya. Bahkan untuk yang berkembang memang pertama itu Muhammadiyah itu merespon gerakan yang merespon untuk membantu sesama. Bukan gerakan arahnya ke fikih atau syariah, gerakan untuk menolong sesama. Itu memang sejak dulu Muhammadiyah seperti itu. Agar gerakan ini menjadi kuat, menjadi berkelanjutan, maka harus ada arsitekturnya dan ekosistemnya. Membuat ekosistem dan arsitektur. Jadi harus ada arsitekturnya dulu. Kemudian terbentuklah sebuah ekosistemnya. Oke, berarti itu yang dipersiapkannya agar budaya filantropi itu sepanjang masa terus berkembang gitu ya. Ini kata kuncinya Sohib muda tadi membuat ekosistem dan arsitektur bagaimana kegiatan filantropi. Wah, ini kita bicara konseptual ini ya. Oke, itu ya secara umum perlu seperti itu ya agar
budaya kebajikan, budaya filantropi tetap lestari. Jadi harus ada arsitekturnya dulu, dia ada desainnya dulu. Kemudian dari desain ini akan muncul ekosistemnya. Ibarat rumah, ada rumahnya dulu, kemudian ada penghuninya. Ketika ada penghuninya, maka muncullah ekosistemnya. Oke, baik. Kita akan perjelas ya, mungkin pertajam Mas. Ya. Ngobrol-ngobrol kita tentang desain dulu ya ini. Mungkin desain. Arsitektur atau desain filantropi Muhammadiyah ini memang harus diciptakan ya Mas ya. Ya. Nah ini bagaimana ini Mas Jaki untuk menciptakan desain ini agar apa ya filantropi di Muhammadiyah itu fungsional itu Mas Jaki ada gambaran nggak Mas? Jadi sebenarnya arsitektur filantropis Muhammadiyah itu dulu udah ada. Tapi arsitekturnya itu ya seperti di Al-Maun, Geger Al-Maun itu. Iya. Jadi semangatnya membantu itu sifatnya masih konsumtif. Dulu arsitektur lama itu seperti itu, yang lama seperti itu. Konsumtif. Jadi membantu anak yatim, membantu orang miskin, memberi makan. Maka muncul PKU, kemudian muncul pendidikan sekolah dan muncul panti asuhan. Itu kan Trisula itu awal Muhammadiyah itu. Jadi ketika Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Maun, maka yang muncul pertama PKU. Tapi sebelum itu ketika Ahmad Dahlan peduli terhadap pendidikan, muncul sekolah. Kemudian anak yatim, maka muncul panti asuhan. Itu kan konsumtif. Jadi istilahnya gini, kita membantu ya sekali pakai. Kalau membantu orang sakit dibiayai selesai sembuh, selesai. Jadi kalau membantu anak yatim ya kita bantu makannya, kita bantu semuanya, uangnya habis. Itu arsitektur lama. Arsitektur lama itu ya. Oke, saya muda ya. Berarti ada tawaran arsitektur baru yang lebih ini ya, Mas? Ada. Oke, kita akan perdalam ini. Kita bicaranya ini ya tentang arsitektur yang baru untuk menunjang tradisi filantropi dan menunjang Muhammadiyah berkembang, Mas. Ada. Arsitektur barunya seperti apa, Mas? Gambarannya. Kita pernah dengar ya, namanya Millennium Development Goals, MDGs dulu ya. Pengembangan goal pengembangan milenial, milenium ya. Itu setelah itu maka arahnya kan ke pendidikan, ke pendidikan, hukum dan ekonomi. Tapi setelah berkembang maka muncul sustainable development. Sustainable itu keberlanjutan, pengembangan keberlanjutan goal. Jadi ketika MDGs itu dimunculkan oleh PBB, kemudian berkembang menjadi SDGs, Sustainable Development Goals. Maka pengembangan itu harus sustainable, berkelanjutan. Maka muncul lingkungan hidup, muncul budaya. Karena lingkungan hidup itu kan harus berkelanjutan. Betul. Di arsitektur filantropis Muhammadiyah itu harus mengedepankan sekarang sustainable, tidak hanya konsumtif sekali pakai, tapi harus sustainable, harus berkelanjutan. Nah itu menarik. Itu arsitektur baru yang akan menciptakan ekosistem yang baru. Oke, menarik Sohib Muda ya tentang ini konsep pengelolaan wakaf yang sustainable. Ini yang perlu rancangan ini menarik ya sangat, dan Muhammadiyah harus konsen fokus untuk pengembangan ke sini ya. Betul. Oke, baik Mas, gini. Tentang Muhammadiyah ya. Nampaknya Muhammadiyah juga punya visi ya Mas ya. Tentang tapi setiap 5 tahun itu ada hal-hal target-target nih ya yang akan dikembangkan Muhammadiyah. Nah, gini ya. Untuk meningkatkan sinergi ya seluruh komponen bangsa, sinergi amal-amal usaha ataupun stakeholder Muhammadiyah ini untuk tercipta peranata sosial berkemajuan nih. Ini ya apa yang menjadi sumbangsi ini ya filantropi Muhammadiyah untuk mewujudkan visi ini ya yang
visi tersebut di tahun 2020, 2027 kan punya visi Muhammadiyah itu. Iya. Nah, ada nggak aspek filantropi ini yang dikembangkan di visi tersebut? Ada, karena Muhammadiyah kan mengacunya tadi kan SDGs ya, mengacunya ke pengembangan yang berkelanjutan. Maka model lama tadi dikembangkan menjadi model baru. Jadi kalau dulu sifatnya zakat, infak, sedekah, kemudian dikembangkan ke wakaf. Nah, itulah dua hal ini yang menjadi visi Muhammadiyah ke depan, ya, mengembangkan dua hal ini ya. Jadi model lama tidak ditinggal, tapi dilengkapi dengan model baru yang saling berkomplement, saling mendukung gitu. Kalau zakat, infak, sedekah masih jalan sampai sekarang. Ya, jalan. Nah, untuk mendukung visi 2030 apa 2000 berapa itu kemarin, ada visi wakaf. Nah, dua ini akan dikembangkan secara bersamaan sehingga muncul yang sustainable itu ya. Oke. Salah satunya ini gerakan infak pendidikan itu yang kita tahu kan akan membentuk dana abadi. Dana abadi pendidikan isu itu ya. Dana abadi itu kan, dana abadi itu berarti kan sustainable. Iya. Berkelanjutan. Kalau bahasa agama ya kita tarik itu wakaf tunai. Iya, wakaf tunai itu yang kemarin gerakan ya. Dan gerakan 111 itu ya. Iya. Oke, ini sebuah fenomena perkembangan yang terbaru di Muhammadiyah ya, yang diinisiasi pusat ya. Kemudian ya kita pun di daerah harus menyambut ya dengan konsep-konsep tersebut. Dan menarik ini Sohib Muda ya, konsep sustainable wakaf. Nah ini berarti tantangan di pengelolaan wakaf ini ya. Ada wakaf tunai yang memang bisa produktif, sustainable dan menghasilkan. Oke, itu secara konsepnya kita tangkap ya, karena konsep ini menarik ya Mas kalau di dalam. Nah termasuk ini mungkin di ini kan kemarin di muktamar kemarin Solo kan ini ya, kita didengungkan mendengar risalah Islam berkemajuan. Baik, ini kita ini dulu enggak konsep. Nah, kalau dalam risalah Islam berkemajuan, konsep wakaf itu disinggung nggak ya kemarin kalau Mas Zaki mengikuti perkembangan? Bagaimana konsep wakaf di risalah Islam berkemajuan itu, Mas? Risalah Islam berkemajuan itu akan diwujudkan dalam roadmap wakaf. Dari tahun 2024 sampai 2030. Jadi tadi kita bicara lagi zakat, infak, sedekah masih jalan. Itu karena memang kebutuhan dasar, ya. Kemudian ada pengembangan baru yaitu pengembangan wakaf. Wakaf di sini bukan wakaf tanah ya. Tapi wakaf ya sebanyak uang, kemudian itu dikembangkan, kemudian hasil dari pengembangan uang itu yang untuk membiayai dakwah, membiayai sekolah, membiayai anak yatim. Nah itu namanya roadmap-nya di situ. Kenapa kok wakaf tunai dikembangkan? Karena jika kita mengembangkan wakaf, maka akan muncul efek domino. Maka harus ada yang namanya pengembangan investasi. Maka akan muncul bagian baru di mana itu manajer investasi. Ada manajemen investasi, harus karena uang itu kan harus dikelola. Dikelola kan harus munculnya sebagai bentuk investasi itu ya. Oke, dari wakaf kalau diinvestasikan dikelola ada personal manajernya yang berkualifikasi. Itu efeknya multiplier efeknya di situ. Efek lanjutannya. Makanya betul. Oke, kemarin kan jenengan mengistilahkan Muhammadiyah itu gerakannya mendayung di antara Al-Maun dan Al-Asr. Al-Maun itu ya maksudnya ya dalam hal wakaf konsep Trisula yang lama untuk usaha ini tetap zakat, infak, sedekah tetap berlangsung. Tapi Al-Maunnya, Al-Maun itu kan Al-Asr. Mohon maaf, Al-Asr itu kan identik dengan pengembangan dan inovasi-inovasi ya. Berarti ini juga harus diperhatikan inovasi-inovasi pengembangan wakaf. Termasuk di Solo pun nampaknya perlu perhatian ya tentang fokus pengelolaan wakaf yang produktif ya, yang
berorientasi pada sustainable itu tadi. Sustainable, Oke. keberlanjutan. Dan Solo potensi besar nggak, Mas? oh, potensi besar. Karena apa? Di Solo kan kita punya warga yang banyak, warga yang banyak. Kemudian kesadaran Islam di Solo juga, organisasi umat Islam di Solo juga besar. Kemudian kita punya aum yang memang sudah terbukti mengurusi pendidikan, sudah terbukti mengurusi kesehatan, sudah terbukti mengurusi sosial kayak di panti-panti asuhan. Jadi istilahnya kita tinggal mengoptimalisasi yang ada, kemudian menambahi, mengkomplement, menambahi dengan hal yang baru, yaitu mungkin ya tadi pengembangan yang sifatnya pengembangan dana abadi, pengembangan wakaf tunai. Dan negara ini sudah memberi fasilitas, yaitu dengan UU wakaf, dengan dimunculkan badan wakaf, dengan perbankan sudah ada produk-produk tentang wakaf itu sudah ada. Berarti ada instrumennya, harus mulai disiapkan investasi SDM yang menuju ke arah sana nih ya. Kader Muhammadiyah yang bagaimana memang SDM-nya itu fokus pada pengelolaan wakaf agar produktif dan sustainable dalam hal dana abadi juga bisa tercipta. Leading sektornya besok ke depan itu bukan Majelis Pendidikan dan PKU lagi besok. Itu sudah old style ya. Tapi bukan old style itu bukan berarti ditinggal, tapi ini sudah tidak bisa jadi leading, tapi itu sudah menjadi bukan prime over mesin lagi, bukan mesin utama, itu cuma mesin pendamping. Mesin utamanya besok itu Majelis Wakaf, kemudian Lazismu. Apa besok namanya diganti Lazismu. Jadi dua ini yang berhubungan. Majelis Wakaf itu besok ke depan bukan hanya ngurusi tanah, tapi ngurusi bagaimana mengoptimalkan tanahnya. Bukan mengurusi, tidak hanya mengurusi legalisasi hukumnya, perkembangannya tapi bagaimana wakaf-wakaf itu menjadi optimal secara ekonomi, sehingga untuk menunjang pergerakan dakwah Muhammadiyah. Kalau JIS-nya karena bergerak menangani orang-orang yang marginal, orang-orang yang terpinggirkan butuh bantuan. Orang pinggir. Jadi leading sektornya bukan PKU lagi dengan pendidikan, bukan leading sektornya besok itu zakat, lazismu sama majelis wakaf. Ini menarik ini ya, kita sustainable ya. Jadi kita berbincang-bincang ya soal muda ya. Tadi santai aja kita bincang tentang konsep. Karena kita tadi yang memperhatikan dari awal ada GIP itu ya. Ini fenomena apa Mas? Fenomena GIP itu kita diskusikan ya. Kita ketemu ya desain filantropi. Kemudian tadi juga diungkapkan Mas Zaki yang filantropi model lama, model baru, dan ini yang model baru ini harus menjadi perhatian di daerah, terutama di Solo juga. Dan ke depan itu jadi prime over mesin. Jadi mesin utamanya itu. Bisa jadi ini prediksi, tapi prediksinya masuk akal betul. Muhammadiyah itu kan organisasi yang adaptif. Jadi ketika tahun 1900-an kita berdiri, saat itu kan baru revolusi industri. Memang yang dibutuhkan pendidikan. Karena apa? Revolusi industri itu membutuhkan tenaga kerja yang terdidik, yang pintar, yang terlatih. Maka pendidikan yang diajukan. Kemudian saat itu tingkat kesehatan masyarakat rendah. Memang harus dinaikkan. Itu. Emang tahun 1900-an dulu ketika Muhammadiyah zamannya seperti itu. Tapi apa sih kelebihan Muhammadiyah itu? Kan adaptif. Di abad kedua ini, dan the second millennial ini, the second centenary-nya, Muhammadiyah ya harus menyelesaikan keberlanjutannya. Bukan hanya masalah pendidikan dan kesehatan, udah bergeser sekarang. Keberlanjutan dan dakwah dan prediksi bukan prediksi leading sektornya bisa jadi wakaf. Makanya ini mempersiapkan SDM ke arah sana ini penting ya. Dan wakafnya bukan wakaf tanah, tapi wakaf yang sifatnya investasi. Di situ mungkin sarjana ekonomi, orang-orang yang terbiasa dalam investasi, di situ harus berperan lebih.
Jadi besok majelis wakaf itu isinya bukan orang-orang hanya ngurusin ini sertifikat enggak, tapi ini ada tanah di lokasinya di situ bisa dimanfaatin apa sih? Karena sebenarnya gini, Solo itu umat Islam berapa? Kemudian kebutuhan daging ayam berapa? Iya. Kemudian yang bisa menyediakan ayam secara halal berapa? Iya. Betul. Ada gap, ada gap enggak ya? Enggak. Itu, ya. Ada market seberapa? Iya. Kemudian Muhammadiyah bisa menangkap market share-nya berapa? Dari 100% market share, Muhammadiyah bisa menangkap market share berapa? 5%. Maka harus buat RPH. RPH-nya di mana? Lokasinya di mana? Kemudian berapa investasinya? Berapa break even point-nya? Berapa hasilnya? Keuntungannya seperti apa? Dialirkan kemana? Keuntungannya seberapa? Dialirkan kemana? Iya. Seperti itu. Itu baru bicara ayam ya. Iya, berbicara iya, betul. Gitu. Ya, tapi ini ya kita ngobrol-ngobrol ini sebuah ide ya. Majelis wakaf lah. Nanti kan hasilnya, profitnya itu nanti kan disalurkan lewat JIS. JIS-nya nanti yang menunjang yang bantuan itu, dan kalau memang ada kelebihan investasi untuk menunjang. Nah, nanti JIS-nya itu nanti yang menjadi penyangganya pendidikan, penyangganya panti asuhan, kesehatan, penyangganya panti asuhan, penyangganya untuk dakwah Islam. Jadi pola berpikirnya sekarang gitu. Wakaf tunai lari ke lazis, lari ke baru ke lembaga. Makanya leading circle-nya dua tadi. Iya. Menarik perkembangan Sohib Huda ya. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol ini. Kita tadi bicara tentang konsep ya, desain filantropi modern ya. Di dalam konsep risalah Islam berkemajuan, konsep wakaf itu seperti apa dikembangkannya, ada kata kunci sustainable, keberlanjutan, dan SDM Muhammadiyah untuk mempersiapkan menuju ke arah sana perlu ada SDM yang perlu disiapkan fokus ya, untuk dilatih ya, untuk menjadi pengelola wakaf yang menghasilkan produktif seperti itu. Makasih Mas Jaki, obrolan siang hari ini ya, di tengah-tengah kita ya beraktivitas, kita masih sempat mendiskusikan ya. Ini kita forum diskusi sharing ya, sharing terhadap perkembangan terbaru kita kan ya. Kemana aja ya, mengandai-andai ya. Mengandai-andai dalam artian kan bukan hal yang mengandai-andai kosong, tapi kita kan forecast. Ke depan seperti apa sih gitu. Oke. Menarik. Oke, terima kasih Sohib Huda ya. Mudah-mudahan obrolan kita atau wacana secara konseptual tadi tentang konsep filantropi yang berkemajuan, konsep filantropi atau di dalamnya nanti kita bicara tentang wakaf ya, karena sebuah filantropi itu tradisi di Muhammadiyah yang perlu dikembangkan, dan sekarang ada model terbaru, model lama tetap model baru dikembangkan sehingga ini menjadi leading sektor intinya. Leading sektor yang akan mendukung dakwah Muhammadiyah. Jadi sekarang hanya konsumsi tapi harus produktif, menghasilkan. Baik, terima kasih Sohib Huda atas waktunya, dan mohon maaf atas kalau memang ada beberapa perkataan kita yang ini kita ngobrol-ngobrol santai soalnya. Ketemu lagi nanti di tema-tema aktual selanjutnya ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.